Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Saputra Diu, kelas C Keperawatan 2019, Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Baik, pada video ini saya akan membahas tentang siklus manajemen bencana. Setiap bencana ini umumnya memiliki pola atau siklus yang berulang, yang pada dasarnya terbagi menjadi 3 tahap, yaitu prabencana, saat bencana, dan pasca bencana. Penanggulangan bencana pada prabencana ini terbagi menjadi 2, yaitu pencegahan dan mitigasi, dan yang kedua kesiapsiagaan. Tindakan pencegahan yang tergolong dalam mitigasi aktif antara lain penyusunan peraturan perundang-undangan, pembuatan peta rawan bencana, dan pemetaan masalah, pembuatan pedoman atau standar atau prosedur, pembuatan brosur atau leaflet atau poster, serta penelitian atau pengkajian karakteristik bencana. Sedangkan tindakan pencegahan mitigasi aktif ini antara lain pembuatan dan penempatan tanda-tanda peringatan seperti tanda bahaya, tanda larangan memasuki daerah rawan bencana, dan lain sebagainya. Kemudian pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai peraturan yang berkaitan dengan pencegahan bencana, pelatihan dasar kebencanaan bagi aparat dan masyarakat, pemindahan penduduk dari daerah yang rawan bencana ke daerah yang lebih aman, dan apa saja kegiatan yang termasuk dalam upaya kesiapsiagaan. Kegiatan kesiapsiagaan antara lain terdiri dari pengaktifan posko siaga bencana, pelatihan gladi atau simulasi, inventarisasi dan mobilisasi sumber daya, penyiapan sistem informasi dan komunikasi yang cepat dan terpadu. Dengan mitigasi dan kesiapsiagaan, resiko bencana ini dapat dihindarkan serta dapat diminimalkan. Kemudian yang kedua, penanggulangan bencana pada tahap saat bencana disebut dengan tanggap darurat bencana. Menurut Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 yang disebut dengan tanggap darurat bencana ini adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat ini meliputi pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dana, dan sumber daya, penentuan status keadaan darurat bencana, penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta pemulihan sarana dan prasarana vital. Tanggap darurat langkah yang tepat, evakuasi terlaksana, cepat masyarakat berhasil selamat. Yang ketiga, penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana berbagi menjadi 2 tindakan utama, yaitu yang pertama rehabilitasi, yang kedua rekonstruksi. Sasaran utama rehabilitasi ini adalah untuk mengembalikan kondisi daerah yang terkena bencana yang serba tidak menentu ke kondisi yang normal yang lebih baik agar kehidupan dan penghidupan masyarakat dapat berjalan kembali. Yang termasuk dalam kegiatan rehabilitasi ini antara lain perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan sarana dan prasarana umum, perbaikan rumah sakit, pemulihan sosial dan psikologis, pemulihan kegiatan bisnis dan ekonomi, serta pemulihan fungsi pelayanan publik. Sedangkan rekonstruksi bertujuan untuk membangun kembali sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana secara lebih baik dan sempurna. Dan yang termasuk dalam kegiatan rekonstruksi ini antara lain pembangunan kembali prasarana dasar seperti jalan, listrik, air bersih, dan lain sebagainya. Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat seperti tempat ibadah, balai adat, dan lain sebagainya. Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, penerapan rancang bangun yang tepat, dan penggunaan peralatan yang lebih baik, dan tahan bencana dengan rehabilitasi dan rekonstruksi yang tepat. Dampak bencana dipulihkan dengan cepat, kehidupan masyarakat akan kembali aman dan selamat. Baik, itulah video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.